Apa yang terjadi setelah, ini kalau kita konteksnya balik ke drakor ya, apa yang terjadi setelah Imsol tahu bahwa ternyata Sonjay sejak awal cinta duluan? Leo. Hanya karena kamu tidak tahu Tuhan ada di samping kamu, ngelindungin kamu biar nggak celaka. Milihin orang tua yang tepat buat kamu, padahal kamu kira dia toxic parent. Milihin teman yang tepat buat mendidik kamu jadi dewasa, walaupun lu kira ini teman yang tidak tepat. Masukin kamu di kampus yang lu kira ini kampus yang gak tepat, padahal itu mendidik kamu jadi sesuatu yang beda nanti di kemudian hari. Lu gak ngerti Tuhan bekerja di hidup lu gak ngerti. Suatu hari ketika lu sadar bahwa semua yang lu lewatin ini berguna di titik ini, sebagian orang harus hilang dan pergi di hidup lu hanya untuk jadikan lu hari ini. Kalau lu tahu betapa Tuhan bekerja, hatimu akan meleleh karena cinta kepadanya. Itulah kenapa orang-orang yang keras hatinya karena gak pernah kenalan sama Tuhan. Without you, late nights so bitter. Yeah, sunsets no mirror. Yeah, shine so bitter. Thing too. Oh, 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 oh. With you, late night is full of starlight. Sunset is full of dreams. Yeah, so let's go see the stars right now. Lagu siapa tadi? Jujur li gue gak kenal ya. Hah? Oh Ziko. Oh anak didikannya gitu. Oh Ziko tahu. Ya, ya. Bagus ya? Masih baru ya, Gen 5 bukan? Gue jujur belum pernah nonton dan denger satupun lagunya ya. Baru tadi. Iya siap. Dengerin katanya. Ya, kayak mama ngomel lah, dengerin kalau mama. Gua ngambil satu lirik dia yang tadi bagus banget. Without you, late night don't mean a thing. Ya, sunset don't mean a thing. Shining stars don't mean a thing too. Kayak tanpa kamu, pokoknya malam nggak penting, nggak berharga lagi. Sunset nggak penting lagi. Bintang yang bersinar tuh jadi nggak penting lagi gitu. Tapi kalau ada kamu, malam mendadak penuh bintang. Mendadak sunset itu penuh mimpi. Iya, dan yuk kita lihat bintang bareng. Iya. Modus. Modus. Ini bagus ya, sebenarnya dia tuh ngajak kita melihat sesuatu. Yang gue mau highlight di sini adalah night, sunset, and stars. Ini science banget ya. Sering nggak lihat gambar ini di buku-buku pelajaran? Ini gue ambil dari website NASA dan ada aja loh orang yang percaya bahwa ini tuh foto beneran. Nanti ya, kalau di foto beneran, enggak ini beneran bulat ya, enggak yang mau ini gak gue ajar lu bumi datar gitu enggak ya, gue nggak sebego itu. Yang kenapa harus dibuat? Kan sering kan yang bilang mana ada bukti fotonya? Memang nggak bisa difoto pertama, karena nggak mungkin jadi sedetail ini kalau difoto ya. Ini dibuat dan yang berikutnya lagi karena bulan dan bumi nggak sedekat ini. Sekarang gue akan kasih tahu ke kalian apa jadinya kalau bener-bener lu mau foto. Oke? Ini kan kita gambar gini biar deket, ya kan ya? Biar deket, biar muat nih. Kalau di bener-bener sesuai ukuran aslinya nih, bukan asli deh. Dari kalau bumi segini, pertanyaannya, jika bumi segini, bulan di mana? Itu nggak mungkin nempel begini guys. Kalau kita tinggal lompat nyampe tuh. Dan nggak bisa selayar ini. Oke, mari kita lihat. Jika bumi segini, ini kita ilustrasikan, dan bulan segini, oke? Teman-teman tahu nggak? Kalau kita ngambil jaraknya jauh, pasti sulit. Makanya kita coba kecilin dulu biar gini. Kita mau ngikutin mana nih? Jarak apa ukuran? Kalau ukurannya kita pertahankan, ini kan kurang lebih 1 meter nih. Ini kurang lebih 1 meter nih. Kalau kita pertahankan ukurannya skala 1 meter bumi, maka bulan nggak mungkin di sini. Udah pasti entah kemana. Oke? Berarti supaya muat di screen yang kurang lebih 1,5 meter ini, apa yang dikecilin? Skala, betul. Skalanya kecilin ya, biar muat nih. Nanti, ini mudah nggak sih nih? Ada yang... Makanya jangan halu mulu. Jadi supaya bumi dan bulan ini muat di satu layar, maka ukurannya nggak boleh gini. Harus dikecilin lagi, ngerti ya? Oke, ini kita skalain. Mari kita skalakan. Bumi ini kan 1 meter. Di titik ini ya sekarang ya. Bulan kurang lebih 27 cm. Kalau skalanya begini ya.
Maka coba kita kecilin, andaikan bumi sebenarnya harusnya segede kelereng. Ini kegedean. Maksud saya, menurut perhitungan 1 cm itu harusnya segini nih. Jika bumi segini, berarti bulan segini. Jarum pentul. Ah, ini harusnya gini. Yang kalian lihat gini ya. Yang kalian lihat kan gini ya. Di gambar-gambar buku ya. Tahu nggak harusnya semana? Kalau jika bumi segini dan bulan segini, harusnya jarak mereka segini. Nanti ini aja udah jauh banget kan? Dikecilin. Jadi ini tuh ternyata tidak ada. Lu gimana mau gambar? Lu udah dikecilin segini aja. Bulannya sejauh ini kurang lebih 1 meter. Apalagi digedein kayak ukuran di buku-buku itu. Itu berarti harusnya bulannya di halaman tahun depan gitu. Digelar gitu ya. Sampai sini ngerti nggak? Oke. Dan matahari, ini kebuka duluan. Matahari itu 1,5 meter. Jadi jika bumi segede gini, maka inilah matahari. Oke? Gede banget kan? Nice. Mari kita bahas lagi. Gimana caranya gambar alam semesta? Kan sering lihat ya, matahari, planet gitu kan ya. Gimana gambarnya kalau matahari segede gini kan susah nih. Gak mungkin anak-anak suruh bawa buku segede gini kan. Mari kita kecilin mataharinya. Segede malah jeruk. Mentang-mentang Joshua tadi. Kalau gedenya segede bola baseball ini, maka ini kita kecilin ya. Bumi 0,7 mm, not even 1 mm. Ini bumi kecil banget. Nggak kelihatan ini. Ini kegedean. Di apa namanya? Di penelitiannya dikatakan sebesar 1 butir pasir. Ini kegedean kan? Ini lebih ke upil. Jadi kalau bumi matahari segini, berarti bumi jauh lebih kecil lagi. Dan jika bumi segini, matahari segini, jarak dia dengan bumi segini, 1 meter. Jadi ini bisa kita gambar nih. Berarti planet lain semana? Segitu. Terus ke kanan, terus ke sana, terusin aja. Ini baru jarak sama bumi loh. Baru jarak sama bumi. Berarti kan kalau kita mau menggambar alam semesta, nggak muat nih. Ini baru matahari ke bumi, semeter. Jika kecilnya segitu. Berarti kalau lu mau gambar, lu butuh berapa meter layar nih? Oke? Sampai sini mudeng nggak? Nice. Ternyata seluruh alam semesta kalau mau digambar dengan standar matahari segede ini butuh 730 meter. Hampir sekilo. Meter, bukan gram ya. Jangan kemana-mana kepala lu. Lu kebayang nggak lu butuh lembaran 1 kilometer untuk gambarin alam semesta yang lu lihat itu loh, yang kayak garis-garis gitu. Ngerti ya? Yang ada garis edar. Gimana cara gambarnya? Oke, Kak Fuad, kertas kita cuma segini, Kak. Gimana caranya mataharinya yang muat di sini, Kak? Berarti mataharinya harus dikecilin lagi. Bagus. Jika kita punya kertas semeter kayak gini, maka bumi dan alam semesta ini bumi dan solar system apa bahasanya? Tata surya, karena kalau universe lebih gede lagi ya. Tata surya kita harus kecil ini, bumi kecil lagi set. Nggak kelihatan, betul. Karena biar muat 1 meter, maka mataharinya harus sekecil itu, yang itu kurang lebih 0,1 mm. Jadi udah nggak kebayang bumi sekecil apa, jangan kebayang lagi deh. Ngerti ya? Jadi ini ada di sini, ini ada. Nggak percaya? Ini ada di sini, tapi nggak kelihatan kan? Planet-planet jadi muat. Tadi kan harus 1 kilometer. Kita muatin di 1 meter ini. Inilah planet-planet, garis-garisnya. Lingkar-lingkaran sering lihat berputar. Tapi kelihatan nggak? Hilang, nggak kelihatan. Gelap banget ya? Ngerti ya? Saking luasnya alam semesta, kalau kita kecilin nggak kelihatan. Dan kalian tahu, ini kan saya kasih batas aja biar kalian tahu ada sesuatu di sini ya. Kan saking nggak kelihatannya ya. Ini baru namanya 1 tata surya. Namanya solar system kita, matahari. Bintangnya cuma 1, namanya matahari. 1 bintang. Lu kalau lihat ke langit ada berapa bintang? Oke. 1 ini dia adalah satu bagian kecil dari namanya Milky Way.
Jadi setiap titik yang kalian lihat kecil-kecil ini, itu ada satu mataharinya, ada planetnya. Oke? Dan jumlahnya banyak banget. Namanya Milky Way ini namanya galaksi Bima Sakti yang kita kenal. Bahasa Inggrisnya Milky Way. Di tengahnya ada namanya black hole. Black hole itu kita kelilingin dia. Lu kalau bisa masuk ke black hole, waktu dan ruang hilang. Lu bisa kemana aja, bisa putar waktu, maju mundur terserah. Bisa jadi sonje lu. Sonje ya. Ya imsol ya. Jadi kita di mana? Kita nggak tahu udah di mana. Tadi ya. And you know, galaksi Bima Sakti hanyalah satu di antara. Iya. Total yang ditemukan observable yang bisa dilihat pakai alat-alat yang sekarang kita bisa itu ada 2 triliun galaksi. Di mana di satu galaksi ada ratusan jutaan bahkan mungkin miliaran solar system tadi. Ya dengan bintangnya masing-masing ya. Oke. Dan di satu bintang yang namanya matahari misalkan ada planet lagi. So bagus banget kita diajak berpikir sama boy next door tadi. So kita jadi ngerti bahwa Tuhan yang lu bilang Allahu Akbar, now you know the Akbar means. Jadi Akbar itu nggak bisa digambarin pakai gedung yang tinggi, patung yang tinggi. Matahari kan sering disembah kata orang dulu kan karena tinggi. Sekarang lu jadi mengerti setinggi, seluas, sebesar apa. Sehingga habis ini nanti kalau lu pulang lu sholat, sujud lu nggak pernah akan sama lagi. Karena lu mengerti yang lu hadapin adalah zat yang nggak kebayang besarnya kayak apa. It's not even megah kayak bangunan tinggi, bukan. Dia menguasai seluas ini. Fun fact-nya adalah, dari semua ini, manusia itu ada di mana? Kehidupan itu ada di mana? Di tempat lain nggak ada? Nggak tahu? Ada? Ada nggak sih? Oke. Kalian mau tahu kehidupan sampai hari ini hanya ditemukan di bumi. Kerennya Tuhan, Dia mempersiapkan semua ini untuk elu. Tuhan nyiptain alam semesta bukan ngasih buat siapa-siapa, buat elu ngelihat bintang dan bilang bintangnya keren banget ya, subhanallah. Itu kan yang Boy Nostro tadi bilang. Segitu cintanya Tuhan sama lu. Makanya menariknya, kalau lu perhatikan, berpikir dengan seperti ini, lu akan melihat jauh. Lu mundur jauh melihat alam semesta. So now you know, oh Tuhanku ini luar biasa ya. Matahari yang sepanas itu dijaga jaraknya 8 menit. Cahayanya baru sampai ke bumi. Jadi kalau matahari itu meledak, 8 menit baru kita tahu hilangnya cahayanya. Supaya apa? Pas panasnya nggak bikin lu terbakar, cukup bikin pakaian lu kering, tapi nggak melukai lu. Supaya manusia memanfaatkan. Andai kata kita lebih dekat sedikit, kita habis. Lebih jauh sedikit, kita beku. Segitu sayangnya Tuhan sama kita. Itu baru alam semesta. Sekarang lihat ke diri kita. Bukankah kita diciptakan bermacam-macam? Di antara seluruh alam semesta, hanya bumi yang ada manusianya. Orangnya beda-beda, tinggalnya bebas mau di mana aja. Sukunya beda-beda, kulitnya beragam. Kemauannya beda-beda, fandomnya aja beda-beda. Seleranya beda-beda. Andai kata tidak Tuhan yang bekerja, berantem lu sejak lama. Kalau kita lihat ayatnya, Dia menundukkan malam. Menundukkan malam. Siang, matahari, semua yang dimention sama lagu tadi. Dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Untuk siapa? Untukmu. Untuk kamu. Yes, makanya kalau mau sayang, tanda kutip ya, sayangnya ke Allah. Karena Dia nyiapin semua untuk kamu. Sesungguhnya padanya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengerti, paham. Pemahaman tadi kan ya. Andai kamu tahu, ini kalimatnya Ibnu Qayyim, bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti hatimu akan meleleh karena cinta kepadanya. Apa yang terjadi setelah, ini kalau kita konteksnya balik ke drakor ya, apa yang terjadi setelah Imsol tahu bahwa ternyata Sonjay sejak awal cinta duluan? Hanya karena kamu tidak tahu Tuhan ada di samping kamu, ngelindungin kamu biar nggak celaka. Milihin orang tua yang tepat buat kamu, padahal kamu kira dia toxic parent.
Milihin teman yang tepat buat mendidik kamu jadi dewasa walaupun lu kira ini teman yang tidak tepat. Masukin kamu di kampus yang lu kira ini kampus yang gak tepat, padahal itu mendidik kamu jadi sesuatu yang beda nanti di kemudian hari. Lu gak ngerti Tuhan bekerja di hidup lu gak ngerti. Suatu hari ketika lu sadar bahwa semua yang lu lewatin ini berguna di titik ini, kalian gak menjadi hari ini kan karena kalian gak menjadi hari ini, kecuali kan karena semua yang sudah kalian lewati kan. Maka Tuhan tuh udah ngerancang semua untuk kamu yang terbaik hari ini. Sebagian orang harus hilang dan pergi di hidup lu hanya untuk jadikan lu hari ini. Kalau lu tahu betapa Tuhan bekerja, hatimu akan meleleh karena cinta kepadanya. Itulah kenapa orang-orang yang keras hatinya karena gak pernah kenalan sama Tuhan. Orang yang selalu lembut hatinya gampang menangis karena dia kenal betul bagaimana Tuhan bekerja di hidupnya. Jadi habis ini banyakin kenalan sama Tuhan, cinta dan meleleh kepadanya. Itu aja, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!